Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suku banyak atau polinomial ya. Bentuk umum suku banyak adalah an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 tambah ya sampai ke A1X tambah A0. N di sini maksudnya adalah derajat suku banyak dan A0 itu merupakan konstanta. Ya, ini konstantanya, ini derajat suku banyaknya. Nah, an kurang 1, an kurang 2 ini merupakan koefisien dari x pangkat n, x pangkat n kurang 1, x pangkat n kurang 2. Kita lanjut. Suku banyak atau polinomial. Bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari suku banyak ini adalah fx sama dengan px kali hx ditambah sx. Fx itu merupakan suku banyak dan px merupakan pembagi dari suku banyak tadi. Hx sama dengan hasil bagi. Sx sama dengan sisa ya. Jadi untuk mencari tahu suku banyak ya, suku banyaknya bisa dengan rumus px pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa bagi. Nah, teorema sisa, jika suku banyak fx dibagi oleh x min k dengan k ini merupakan konstanta, maka sisanya adalah fk. Jika pembagi berderajat n, maka sisanya berderajat n kurang 1. Jika suku banyak berderajat m dan pembagi berderajat n, maka hasil baginya berderajat m dikurang n. Jadi kalau suku banyaknya misalkan berderajat 3, x pangkat 3, dan pembaginya berderajat misalkan 2, x pangkat 2, maka hasil baginya itu adalah 3 dikurang dengan 2. Berarti hasil baginya x-nya pangkatnya 1. Kemudian lanjut. Nah, contoh ya. Suku banyak polinomial, cara pembagian suku banyak. Contoh, diketahui fx atau suku banyaknya adalah 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 5. Dibagi dengan px sama dengan 2x pangkat 2 dikurang x kurang 1. Ini suku banyaknya, ini pembaginya. Nah, pembagian ini bisa dilakukan atau dikerjakan dengan cara pembagian biasa ya. Ini adalah suku banyaknya 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah x tambah 5. Dibagi dengan 2x pangkat 2 dikurang x kurang 1. Sama seperti pembagian biasa ya. Jadi 2x pangkat 3 yang ini kita bagi dengan 2x pangkat 2. Nah, 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x pangkat 2 hasilnya adalah x. Nah, x ini kita kalikan ke semua ini ya, ke semua ini. Saya ulangi lagi ya. 2x pangkat 3 ini kita bagi dengan 2x pangkat 2. Nah, bukan dibagi dengan x, bukan pula dibagi dengan 1. Tapi dibagi dengan 2x pangkat 2. Hasilnya adalah x. X ini kita kalikan dengan semua ini. Semua ini. Jadi, x dikali 2x pangkat 2, hasilnya 2x pangkat 3. X dikali min x sama dengan min x pangkat 2. X dikali min 1 sama dengan min x. Jadi, hasil kali x dengan semua ini, dengan pembagi, taruh di sini ya. Di bawah sini, di sini. Jadi x kali 2x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 3. X kali min x sama dengan min x pangkat 2.
X kali min 1 sama dengan min X. Nah, setelah itu sama halnya dengan pembagian biasa, caranya dikurang. Ya, 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 habis. Min 3X pangkat 2 dikurang min X pangkat 2 sama dengan min 2X pangkat 2 aja. Jadi min 3 dikurang min 1, min 2. X pangkat 2-nya turun. X dikurang min X berarti sama dengan 2X. Jadi min 2X pangkat 2 diperoleh dari min 3X pangkat 2 dikurang min X pangkat 2. Hasilnya min 2X pangkat 2. 2X ini diperoleh dari X dikurang min X sama dengan 2X. 5 ini diperoleh dari 5 yang atas ini turun ke bawah. Plus 5 turun ke bawah. Setelah ketemu ini, kemudian ya, ikuti langkah pertama tadi. Ini min 2X pangkat 2 ini dibagi dengan 2X pangkat 2. Jadi, min 2X pangkat 2 dibagi 2X pangkat 2 sama dengan min 1. Nah, hasilnya min 1 ini dikalikan dengan semua ini. Jadi, min 1 dikali dengan 2X pangkat 2 sama dengan min 2X pangkat 2. Min 1 dikali dengan min X sama dengan min 1 kali min. Berarti plus ya. Plus X. Sekarang min 1 kali min 1. Min kali min plus 1. Kemudian dibuat garis ya. Garis untuk mengurangkannya, ini dikurang. Min 2X pangkat 2 dikurang min 2X pangkat 2 habis. 2X dikurang X, hasilnya X. 5 dikurang 1, hasilnya 4. Jadi, dari cara tersebut diperoleh hasilnya yang atas ini X min 1, sisanya bawah ini X plus 4. Jadi, jika 2X pangkat 3 ya, dikurang 3X pangkat 2 ditambah X tambah 5, dibagi dengan 2X pangkat 2 dikurang X kurang 1, maka hasil baginya adalah X min 1, sisa baginya adalah X plus 4. Oke, seperti yang di bawah ini ya. Nah, ini hasil X min 1, ini sisa X plus 4. Kita lanjut. Sekarang suku banyak ya. Cara Horner. Mengerjakannya dengan cara Horner. Kita baca ya. Pembagian suku banyak bisa digunakan untuk ya pembagi yang dapat difaktorkan. Jadi pembaginya bisa difaktorkan. Caranya adalah ya, tulis koefisiennya saja. Jadi misalkan suku banyak itu koefisien dari X pangkat N, X pangkat N min 1, nah ditulis. Hingga konstantanya juga ditulis. Jika ada variabel yang tidak ada, maka koefisiennya ditulis 0. Sebagai contoh ya, 4X pangkat 3 min 1. Artinya, koefisiennya adalah untuk X pangkat 3, koefisiennya 4. Untuk X pangkat 2 kan tidak ada, berarti 0 koefisiennya. X pangkat 1 juga tidak ada, jadi koefisiennya 0. Dan min 1 merupakan konstanta, dan min 1. Nah, jika koefisien derajat tertinggi Px tidak sama dengan 1, maka hasil baginya harus dibagi dengan koefisien derajat tertinggi Px. Saya ulangi ya. Jika koefisien derajat tertinggi Px tidak sama dengan 1, maka hasil baginya harus dibagi dengan koefisien derajat tertinggi Px. P ini pembagi ya. Jika pembagi dapat difaktorkan, ingat kalau pembaginya dapat difaktorkan, anggaplah P1 dan P2, maka sisa dari pembagian itu adalah P1 dikali sisa 2 tambah sisa 1. Maka, atau kita simbolkan P1 kali S2 tambah S1.
jika pembagi dapat difaktorkan, ya, misalkanlah faktornya ada 3, P1, P2, P3. Maka sisanya adalah faktor 1 dikali faktor 2, ya, dikali sisa 3, ditambah faktor 1 dikali sisa 2, ditambah sisa 1. Ini rumus dari sisa. Ya, rumus dari sisa. Mencari berapa sisa pembagian oleh suatu fungsi, ya, maka bisa menggunakan rumus ini. Nah, jika pembagi dapat difaktorkan menjadi P1, P2, P3, P4, artinya apa? Ada 4 faktor. Maka sisanya adalah P1, P2, P3 dikali sisa 4, tambah P1, P2 dikali sisa 3, tambah P1 dikali sisa 2, tambah sisa 1. Coba diperhatikan, sisa 4, sisa 3, sisa 2, sisa 1. Dia berurut seperti itu, ya. Ini juga P1, P2, P3, P1, P2, P1. P1, P2, P3, terus P1, P2, terus P1. Begitu seterusnya, ya. Oke, lanjut. Nah, kita gunakan cara Horner, ya. Contoh, jika fungsi f(x) 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 tambah x tambah 5 dibagi dengan px sama dengan 2x pangkat 2 min x min 1. Kita ketahui, ya, ini merupakan fungsi f(x)-nya, ini pembaginya. Kita selesaikan dengan cara Horner. Nah, ini pembaginya bisa kita faktorkan menjadi 2x plus 1, x min 1. Jadi pembaginya 2x pangkat 2 min x min 1. Difaktorkan sehingga 2x plus 1 ini x min 1. Nah, P1 faktor 1, 2x plus 1 diperoleh x-nya min setengah. Ya. Untuk faktor 2, x min 1 diperoleh x-nya 1. Nah, sekarang kita pakai P1 dulu min setengah. Nah, dari mana 2 min 3, 1, 5? 2 min 3, 1, 5 diperoleh dari ini. Koefisien dari X pangkat 3, 2. Tulis 2. Koefisien dari X pangkat 2 adalah min 3. Koefisien dari X adalah 1. Konstantanya 5. Nah, sekarang yang untuk min setengah kan diperoleh dari P1. Sekarang 2-nya turun. 2 diapakan? 2 dikali min setengah sama dengan min 1. Min 3 dikurang 1, min 4. Min 4, ingat ya, di sini adalah dijumlahkan. Dijumlahkan, bukan dikurang, ya. Min 3 tambah min 1, min 4. Min 4 ini dikalikan ke sini. Min 4 kali min setengah sama dengan 2. 1 tambah 2, 3. 3 kali min setengah sama dengan min 3 per 2. 5 ditambah min 3 per 2 sama dengan 7 per 2. Nah, yang paling ujung ini kita buat S1 atau sisa yang pertama. Kemudian, ya, kita buat lagi yang baru, yang ini. Ini diperoleh dari, ya, semua koefisien hasil bagi ini tadi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena koefisien X dari faktor 1 adalah 2. Koefisien X dari faktor 1 adalah 2, ya. 2x plus 1. Makanya kita bagi 2. Jadi 2 bagi 1, 2 bagi 2, 1. Min 4 bagi 2, min 2. 3 bagi 2, 3 per 2, 7 per 2. Tidak kita bagi. 1 turun, 1 kali 1, 1. Min 2 tambah 1, min 1. Min 1 kali 1, min 1. 3 per 2 tambah min 1, 1 per 2. Dari mana 1 ini? 1 ini P2. Ini P1, ini P2. Sehingga diperoleh yang paling ujung ini S2. Jadi sisa 2-nya 1 per 2. Kita kembali ke rumus. Jadi hasilnya adalah 1 kali X dikurang 1. Sama dengan X dikurang
1. Yang ini hasilnya ya, 1